ini saya akan menjawab pertanyaan E, yaitu analisislah bagaimana pola penyebaran agama Islam dalam aspek politik, serta berikan contoh. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, dalam pola penyebaran agama Islam terdapat banyak aspek, yaitu salah satunya dalam aspek politik. Pengaruh kekuasaan raja sangat berperan besar dalam proses Islamisasi, khususnya di wilayah Sulawesi. Nah, di wilayah Sulawesi itu raja itu mutlak. Jadi, saat raja memberikan instruksi kepada masyarakatnya untuk memeluk Islam atau menjalankan syariat Islam, maka secara otomatis rakyatnya akan mengikuti sang raja. Ada banyak kerajaan Islam di Sulawesi, salah satunya adalah Kerajaan Goa Talo. Nah, secara resmi kedua raja dari Goa dan Talo memeluk Islam pada 22 September 1605 Masehi. Menurut republik.co.id, sejak itu Goa meluaskan politiknya agar kerajaan-kerajaan lain juga memeluk Islam dan tunduk di bawah kekuasaannya. Walaupun Goa Talo telah memeluk Islam, pada masa pemerintahan raja-raja selanjutnya mereka tetap berhubungan baik dengan Portugis yang beragama Kristen Katolik. Sedangkan di Pulau Jawa, Kerajaan Demak memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam. Dalam perjalanannya, Kesultanan Demak melakukan ekspansi dan bersamaan dengan Islamisasi bagian timur Jawa, upaya penaklukan dilakukan terhadap wilayah-wilayah yang sudah mengalami Islamisasi seperti Tuban maupun yang masih mempertahankan Hindu-Buddha sejak masih berada di bawah Kerajaan Majapahit. Dalam proses Islamisasi di Jawa Barat, Kesultanan Demak mendukung berdirinya Kerajaan Cirebon dan Banten. Pola kebijakan yang hampir sama juga diberlakukan di bagian timur Jawa. Kesultanan Demak secara tidak langsung mengizinkan berkembangnya Kudus dan Jepara sebagai kota yang relatif independen, serta memberi kebebasan kepada Sunan Kudus dan Fatu Kalinyamat melakukan Islamisasi di wilayah tersebut. De Graaf dan Pigalle dalam bukunya yang berjudul Kerajaan-Kerajaan Islam Pertama di Jawa menyebutkan ulama, khususnya Wali Songo, berperan dalam Islamisasi di Jawa, sekaligus menjadi penguasa di Kadipaten Demak, Jepara, Gresik, Rembang, dan Surabaya. Mereka juga dikenal sebagai raja ulama yang memiliki kewibawaan, spiritual, serta kekuatan politik di tanah Jawa. Demak tidak saja menjadi pemegang hegemoni politik mengganti Majapahit, tetapi juga menjadi basis dari penyebaran Islam di tanah Jawa. Tidak heran, Sunan Kudus berhasil menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam Jawa pada tahun 1520. Begitu pula melalui jasa dari Kesultanan Demak, Cirebon dan Banten tampil sebagai kerajaan Islam. Hal ini menunjukkan Islam tidak terpisah dari perkembangan politik dan ekonomi di kerajaan-kerajaan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.